Halo anak-anak, kalian masih rajin belajar ya? Rajinlah belajar supaya kita tidak saja menjadi pandai tetapi menjadi bijak. Ada ungkapan yang berkata bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Anak-anak, kita semua pasti sekolah. Dan tujuan sekolah adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga bisa didapatkan bukan hanya dari sekolah, tetapi juga dari buku-buku yang bisa kita baca. Ada juga ungkapan yang berkata bahwa membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita melihat kehidupan orang lain. Kita melihat budaya orang lain. Kita melihat dunia yang belum tentu bisa kita datangin semuanya. Siapakah di antara kita yang senang membaca? Coba lihat apa buku yang kita baca. Ya. Ada buku-buku yang bisa menjadi hiburan buat kita, tetapi juga ada buku-buku yang memberikan kepada kita ilmu pengetahuan atau wawasan yang baru. Karena itu, kita perlu untuk melihat, membaca setiap buku dengan cerdik. Nah, ada satu buku lagi yang harus kita baca setiap hari. Bahkan kita harus mengerti dengan baik dan benar, lalu melakukannya. Kita tahu buku itu adalah Alkitab. Kata Alkitab itu berarti semua buku. Karena Alkitab kita terdiri dari banyak buku. Apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab kita? Yang bisa kita pelajari dari Alkitab kita adalah bahwa Tuhan sepanjang masa, sepanjang zaman selalu hadir di dalam kehidupan manusia. Apakah manusia itu baik atau jahat? Tuhan hadir. Apakah manusia itu selalu taat atau melanggar aturan Tuhan? Tuhan juga selalu hadir. Bahkan di dalam Alkitab, kita juga mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, mencintai kita, dan Tuhan tidak pernah ingin melepaskan kita. Tuhan selalu berusaha supaya kita dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu berusaha supaya kita mendapatkan keselamatan dari segala hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Tuhan adalah Dia menjadi manusia dan kemudian Dia berkorban untuk kita sampai mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit kembali untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itulah yang beserta dengan kita, menyertai kita, bahkan selalu siap untuk memberikan pertolongan kepada kita. Itu semua dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari mana kita mengetahuinya? Dari Alkitab. Dari buku yang berisi tentang pengalaman-pengalaman iman manusia di segala zaman. Pengalaman disertai oleh Tuhan, pengalaman diselamatkan oleh Tuhan, dan pengalaman dicintai oleh Tuhan. Alkitab inilah yang akan menolong kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah pernyataan cinta Tuhan kepada setiap dari kita. Melalui Alkitab, kita mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan bahkan bersedia menjadi manusia, menderita, dan mati, lalu bangkit kembali untuk kita. Karena itu anak-anak, selain kita perlu membaca buku sebanyak mungkin, nomor 1 yang harus kita baca adalah Alkitab. Dengan mencintai Allah, kita akan hidup dengan baik dan benar. Buku-buku akan membuat kita berpengetahuan dan menjadi orang yang bijak. Tetapi Alkitab akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhikmat dan penuh cinta. Selamat pagi, Tuhan cinta kamu. Amin.